Ibu, saya mahasiswi YKN Tarutung. Saya Exaudidian Maya Winaputupulu. Saya ingin bertanya seputar kekristenan kepada Ibu. Bisa Ibu jelaskan dulu identitas Ibu? Ya, nama saya Ibu Nida Arianda. Saya mengajar di Yayasan Unggul Mahasiswa Sesa, mulai berkecimpung mulai dari tahun 2016 sampai sekarang di tahun 2020. Oke Bu, bisa saya mulai memberikan pertanyaannya? Kita kan tahu nih Bu, kalau orang Kristen itu pasti punya dong yang namanya Alkitab. Nah, menurut Ibu, dari mana sih Alkitab itu berasal? Ya, tentu semua agama itu mempunyai kita masing-masing. Seperti kita orang Kristen, kita memiliki Alkitab. Alkitab itu berasal dari Tuhan, merupakan pekerjaan Roh Kudus, merupakan catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan di Israel. Jadi menurut Ibu, apakah isi Alkitab itu benar-benar terjadi Bu? Isi Alkitab itu benar-benar terjadi karena isinya merupakan firman Tuhan. Jadi menurut Ibu, Allah itu siapa sih Bu? Dan kayak mana sih sifat-sifat Allah itu? Allah itu merupakan Bapa. Bapa yang artinya pencipta yang pertama. Yang kedua, pemelihara. Kenapa dia dikatakan Bapa? Karena Bapa itu mempunyai hubungan yang kekal dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sifat Allah yang pertama adalah berkuasa. Allah itu berkuasa atas setiap ciptaan manusia di dunia ini, baik manusia, baik flora, baik fauna. Tetapi ciptaan yang paling tertinggi itu adalah manusia. Manusia yang menghandle semua makhluk ciptaan yang ada di dunia ini. Baru sifat Allah yang kedua adalah kudus. Hanya Allah yang punya sifat yang kudus. Kita manusia ini adalah manusia berdosa. Yang ketiga itu sifat Allah itu benar. Hanya Tuhan atau Allah yang benar. Yang keempat adalah adil. Yang terakhir adalah sifat Allah itu pemurah dan penuh dengan kasih sayang merangkul kita setiap umat kita ini. Jadi manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi kan Bu? Jadi menurut Ibu, dari mana sih manusia itu berasal? Dan kita tahu pasti manusia katanya mempunyai roh dan jiwa. Jadi apa juga yang dimaksud dengan roh dan jiwa dari manusia itu? Manusia itu diciptakan dari Allah. Makanya urutan penciptaan manusia itu berada pada urutan hari yang pertama. Disitulah manusia diciptakan melalui Adam dan Hawa. Jadi yang kita katakan roh itu adalah napas yang dihembuskan Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah. Dan halnya dengan jiwa. Jiwa itu sama seperti pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita. Seperti itu. Kita tahu kan Bu, pasti kita manusia tidak terlepas sama yang namanya dosa. Jadi apa sih yang membuat kita berdosa itu dan apa akibat dari dosa yang kita lakukan itu? Iya, semua kita manusia pasti berdosa, tidak ada yang berdosa. Jadi itu apa itu dosa? Dosa itu merupakan ketidaktaatan manusia dalam hubungannya kepada Tuhan yang diungkapkan melalui pelanggaran-pelanggaran manusia. Itulah kita yang dikatakan dengan berdosa. Jadi akibat dari dosa itu, yang pertama kita akan mengalami kematian kekal. Yang kedua, merusak hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, merusak hubungan manusia antara sesama manusia. Yang keempat adalah adanya penghakiman. Yang terakhir itu akibat dosa adalah kita manusia akan mengalami penderitaan. Seperti itu. Terus menurut Ibu nih Bu, Kristus itu siapa sih dan kenapa Kristus itu harus mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita manusia? Kristus itu merupakan gelar yang diberikan kepada Yesus, yang artinya diurapi, sama seperti kita gelar SPD seperti saya ya kan, SPD sarjana pendidikan. Sama seperti Kristus itu gelar yang diberikan kepada Yesus yang artinya diurapi. Jadi kenapa Kristus mati? Kristus mati itu untuk menggantikan objek murka dan kutukan penebusan atas dosa-dosa kita manusia. Kenapa dia harus mati? Sama seperti kita, kenapa dia harus mati? Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Jadi kenapa Kristus harus bangkit? Kenapa
Kenapa harus bangkit? Untuk membawa kita ke dalam kemenangan dan memberikan kita amanat agung dari Kristus tersebut. Jadi gimana sih Bu caranya supaya kita manusia dapat selamat dan kita dapat masuk ke dalam surga? Yang pertama, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yang pertama kita itu harus percaya, harus beriman pada Tuhan. Yang kedua itu harus diiringi dengan pertobatan. Sama saja kalau kita ingin masuk ke dalam surga tapi kita tidak bertobat, itu sangat mustahil. Dengan kita percaya dan dengan kita mengaku dengan iman kita harus diiringi dengan bertobat dan juga dibaptis. Sama seperti ibu di waktu kecil, ibu sudah dibaptis, berarti ibu sudah mengaku percaya dengan iman ibu, berarti ibu mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah menebus selamat kita. Dan kenapa kita harus masuk surga dengan selamat? Berarti kita harus beriman, baru berbuat kasih, berbagi kasih, mengasihi, baru kita harus hidup rohani, berarti hidup kudus seperti yang tadi yang kita sebutkan. Kita orang Kristen Bu beribadah kan di gereja ini. Jadi menurut Ibu apa sih definisi gereja itu dan siapa-siapa saja yang melayani di dalam gereja itu? Gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu dalam arti sebenarnya eklesia. Kita jangan melihat gereja itu hanya sebatas gedung. Gereja itu adalah orangnya, ya kan? Gereja itu merupakan perkumpulan orang-orang Kristiani untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti itu. Jadi orang-orang yang mengambil pelayanan di gereja itu, yang pertama itu pendeta, yang kedua penetua gereja, dan yang terakhir itu diakon. Lalu menurut Ibu malaikat itu apa sih Bu? Ya, malaikat itu identik dengan orang baik, ya kan? Malaikat itu adalah agen Allah, makhluk yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan manusia. Pasti kalau ada malaikat ada iblis kan Bu? Jadi iblis itu apa menurut Ibu? Iblis itu pribadi yang memberontak kepada Allah sehingga dia dibuang dari surga. Ibu tahu kan seperti apa itu yang sudah dibuang iblis dari surga itu? Nah, di zaman sekarang kan Bu, kita banyak mendengar tentang orang-orang yang bilang akhir zaman sebentar lagi akan datang nih. Jadi menurut Ibu, apa sih yang akan terjadi nanti di saat pada akhir zaman atau kiamat itu Bu? Iya, kalau kiamat itu berarti malapetaka, itu tanda-tanda kiamat, ya kan? Malapetaka, bencana alam, kelaparan, peperangan terus-menerus terjadi, kemiskinan, sakit penyakit, dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Jadi menurut Ibu, itu nanti akan bersama Yesus apa enggak pas di akhir zaman? Pasti, karena Ibu sudah meyakini bahwa hanya melalui Yesus ada keselamatan. Berarti kita akan bersama Yesus karena Yesus itu jalan keselamatan itu. Terima kasih untuk kesempatannya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Kakak mahasiswi KN Tarutung, nama kakak Exodidian Mayona Pitupulu, kakak grup H semester 3. Kakak di sini akan mewawancarai kamu untuk tugas UTS Dogmatika kakak. Sebelumnya bisa kamu jelaskan dulu identitas kamu? Saya Indra, kelas 2 SMP, sekolah Trisakti kakak. Oke, terima kasih. Yang pertama, menurut kamu dari mana sih Alkitab itu berasal dan apakah Alkitab itu benar-benar terjadi? Alkitab berasal dari pewahyuan Allah dan ditulis oleh orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Alkitab benar-benar terjadi. Terus menurut kamu nih, Allah itu siapa sih dan bagaimana sifat-sifat Allah menurut kamu? Allah itu adalah Bapa yang mempunyai sifat Maha Tahu, Maha Tinggi, dan Maha Adil. Terus kalau manusia nih, manusia itu berasal dari mana dan apa yang dimaksud dengan roh dan jiwa dari manusia itu sendiri? Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan dari debu tanah. Roh yang membuat hidup jiwa itu termasuk pikiran. Lalu apa aja sih yang termasuk dengan dosa dan apa akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan? Dosa itu perbuatan-perbuatan yang
lakukan dan melanggar firman yang berakibat membuat seseorang itu bisa mendapat hukuman. Lalu Kristus itu siapa dan mengapa Kristus itu harus mati dan bangkit? Kristus itu adalah juru selamat kita. Dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia dan dosa. Lalu bagaimana cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga? Manusia dapat selamat dan masuk surga dengan melakukan perbuatan dan melakukan perintah Tuhan. Terus menurut kamu gereja itu apa sih dan siapa aja pelayan yang ada di dalam gereja itu? Gereja itu orang-orang yang dipanggil keluar dan yang menjadi pelayannya oleh pendeta, Bible Pro, dan Sintua. Terus menurut kamu malaikat itu siapa sih dan iblis itu siapa? Malaikat itu orang baik utusan Tuhan. Iblis itu makhluk yang sering menggoda manusia untuk melakukan dosa. Terus apa sih yang akan terjadi nanti pada saat kiamat? Yang terjadi saat kiamat adalah kesusahan dan penderitaan yang dialami manusia. Terus menurut kamu nih, kamu nanti akan bersama Yesus nggak pas kiamat nanti? Ya, saya yakin akan bersama Yesus karena dia juru selamat. Oke, terima kasih untuk udah bersedia kakak wawancarai. Terima kasih.